Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu organ-organ apa saja yang terlibat pada sistem pencernaan manusia? Mari kita lihat materi berikut ini. Pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui diskusi, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi organ-organ dan peranannya pada pencernaan makanan secara berurutan. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi enzim-enzim yang berperan dalam pencernaan berdasarkan organnya. Dan yang ketiga, kalian mampu membedakan organ yang terlibat dalam pencernaan mekanik dan kimiawi dengan tepat. Baik, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, itu adalah pengertian dari sistem pencernaan. Organ apa saja yang terlibat dalam pencernaan? Yang pertama itu rongga mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga ini lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam yaitu anus. Adapun kelenjar pencernaan yaitu kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Kelenjar ludah, hati, dan pankreas ini membantu dalam proses pencernaan. Yang pertama kita bahas rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Yang pastinya di dalam rongga mulut kita terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di mulut, ketika makanan itu masuk ke dalam mulut, terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh kelenjar air liur. Di dalam kelenjar air liur mengandung enzim yang namanya enzim pitialin. Enzim pitialin adalah enzim yang mengubah karbohidrat menjadi amilin. Kemudian ketika makanan sudah dikunyah halus, dia akan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan tidak terjadi pencernaan, namun di dalam kerongkongan itu terjadi namanya gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, makanan di dalam lambung terjadi dua pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh dinding-dinding lambung. Pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat pada lambung. Yang pertama enzim pepsin, renin, dan HCl, yaitu asam klorida. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus, makanan akan dicerna secara kimiawi, dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan dari pankreas, yaitu enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsinogen. Dari usus halus, nah di usus halus tadi, kita masih di usus halus, dia terdapat umbai cacing usus buntu yang kegunaannya dia sebagai klep penghubung antara usus besar dan usus halus. Mengapa seperti itu klep penghubung? Agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak kembali lagi ke usus halus. Oke, sekarang ke usus besar atau kolon. Makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan dikeluarkan ke usus besar, yaitu ampas-ampas makanan akan masuk ke dalam usus besar yang akan diserap kandungan air dan garam-garamnya. Kemudian ampas-ampas tersebut
dia akan dibusukkan oleh bakteri yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli, yang membantu dalam proses pembusukan makanan. Nah, sekarang di anus. Anus ini anak-anak, dia bukan saluran pembuangan terakhir dan tempat keluarnya feses atau tinja pada proses pencernaan. Nah, enzim-enzim tadi, fungsi enzim-enzim pada bagian lambung ini yang pertama tadi enzim pepsin. Dia mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin. Dia mengubah protein susu menjadi kasein, dan ada asam klorida, mengasamkan makanan, menetralkan makanan, membunuh kuman-kuman pada makanan. Itu fungsi dari enzim HCl. Kemudian di lambung di usus halus tadi kan ada, ibu lupa, usus halus itu ada 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, di usus halus ini dia tadi terjadi pencernaan kimia dibantu oleh kelenjar pankreas yang mengeluarkan enzim, yaitu enzim tripsinogen, amilase, dan lipase. Adapun fungsinya, enzim amilase ini fungsinya mengubah amilum menjadi glukosa atau mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian enzim tripsinogen mengubah protein menjadi asam amino, mengubah peptid menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, jadi pencernaan mekanik terjadi pada mulut dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi pada mulut, lambung, usus halus. Nah, demikian materi kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Dan untuk lebih lanjut lagi nanti akan Ibu kirim soal dalam Google Form. Nanti Ibu akan kirim linknya. Kalian kerjakan ya anak-anakku sekalian. Baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan nantinya. Amin.